Memang sudah tabiat dasar manusia dengan egonya yang tinggi untuk kerap mengingat-ingat kesalahan masa lalu daripada menghitung-hitung dan bersyukur untuk kebaikan yang sudah dilalui. Kecenderungan ini sebenarnya kecenderungan yang berbahaya karena dengan nalar yang Tuhan karuniakan kita malah memakainya atau mengisinya dengan hal-hal yang buruk. Dan kalau yang diisi di akal budi kita atau di ingatan kita adalah hal-hal yang buruk, tidak heranlah kalau kehidupan kita menjadi tambah buruk. Kondisi makin memburuk akhirnya jadi terpuruk. Ini yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita dalam melintasi waktu. Ada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Seringkali kita tidak sadar bahwa kebiasaan untuk mengingat-ingat bahkan mengungkit-ngungkit kesalahan yang sudah berlalu itu adalah sesuatu yang menjadi tanda bahwa cinta kita pudar, sudah hilang. Orang seringkali berpikir bahwa kalau orang yang cintanya pudar, dia menjadi hidup dalam benci dan dia mungkin sering mengecam. Sebenarnya tidak selalu seperti itu. Tetapi salah satu ciri yang paling mencuat ketika seorang ditandai cintanya hilang adalah dia selalu mengingat-ingat, mengungkit-ungkit, bahkan menyampaikan ke semua orang tentang kesalahan masa lalu. Dan ini berlaku bukan saja dalam hubungan antar manusia, tapi juga hubungan dengan diri sendiri ketika kesalahan masa lalu kita simpan terus jadi trauma dan kita terus putar ulang lagi menjadi sesuatu yang makin meracuni hidup. Karena kita perlu kembali lagi kepada sumber dan akar masalah kita, yaitu tentang cinta yang pudar. Kenapa dan apa hubungannya cinta dengan rekaman kesalahan masa lalu? Cinta justru tidak pernah menyimpan kesalahan masa lalu. Karena kasih tidak menyimpan kesalahan atau love keeps no record of wrongs. Tidak ada lagi rekaman-rekaman masa lalu dan rekaman itu pun tidak diputar ulang lagi. Tapi biarlah itu lenyap bersama dengan hati yang sungguh mau didekap oleh cinta Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan hari ini satu ayat saja dari madah tentang cinta kasih di 1 Korintus pasal 13. Ayat yang kelima dikatakan, ia atau kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya bacakan dari Alkitab versi New International Version. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Ayat 5 dari 1 Korintus pasal 13 adalah sebuah ungkapan yang sangat lengkap tentang bagaimana cinta sejati itu bersikap atau berperilaku. Dikatakan bahwa yang pertama dia tidak melakukan yang tidak sopan. Atau kalau dalam versi lain dikatakan it does not dishonor others. Berarti dia menghormati orang lain. Dia respect kepada orang lain. Inilah sebenarnya menjadi tanda cinta sejati. Selalu menumbuhkan respek kepada orang lain. Respek juga kepada diri sendiri tentunya. Sehingga ini menjadi penanda bahwa orang cintanya bertumbuh. Yang kedua adalah tidak mencari keuntungan diri sendiri. It is not self-seeking. Tidak mencari dirinya sendiri. Tidak lalu mengejar untuk dirinya sendiri. Bukan mencari diri, bahkan mencari supaya diri dikenal dan sebagainya. Dengan kata lain, dia memang tidak dipimpin oleh egonya. Dia tidak cari keuntungan diri sendiri. Bukankah ini yang menandakan orang yang cintanya bertumbuh, yaitu egonya makin berkurang?
Dan lalu kemudian kalau egonya berkurang, maka dia tidak lagi mengejar untung atau mencari segala hal untuk dirinya sendiri. Yang ketiga dikatakan, it is not easily angered. Dia tidak pemarah. Dia tidak mudah marah. Mungkin bisa marah, tetapi dia tidak mudah marah. Dan ini yang ketiga ciri orang yang cinta sejatinya tumbuh. Dia tidak mudah marah. Dan yang terakhir, ini yang penting untuk kita renungkan hari ini. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. It keeps no record of wrongs. Sebenarnya tidak menyimpan kesalahan orang lain bukan melupakannya. Tetapi dikatakan dia tidak merekam kesalahan itu. Dan kalau dia tidak rekam, maka dia juga tidak akan memutar ulang lagi. Kalau kita lihat di dalam tradisi recording atau perekaman suara, merekam dan memutar ulang adalah hal yang biasa. Tetapi ini mengatakan bahwa kesalahan seseorang tidak perlu direkam, lalu tidak perlu juga dipertontonkan berulang-ulang kepada banyak orang. Penerapan ayat ini adalah juga berlaku untuk kehidupan setiap kita. Yaitu kita pun tidak perlu merekam dan memutar ulang kesalahan masa lalu kita. Karena itu sudah berlalu, biarlah itu ada di masa lalu dan jangan bawa-bawa ke masa sekarang sampai menghalangi kita maju ke masa depan. Kita patut untuk meninggalkan di sana. Seperti Paulus yang pernah mengatakan bahwa segala sesuatu kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Tuhan melebihi segalanya. Fokusnya jelas kepada Tuhan, bukan kepada rekaman-rekaman kesalahannya masa lalu. Sama juga kalau kita hidup dari rekaman pemutaran ulang kesalahan masa lalu, kita tambah stres, ditarik lagi ke masa lalu, bernostalgia yang buruk, makin hidup kita jadi tambah buruk. Dan ini jelas sekali mau beritahu bahwa orang yang merekam dan memutar ulang berulang-ulang kesalahan masa lalu, entah kesalahan dirinya sendiri atau kesalahan orang lain atau kesalahan akan rekan kerjanya atau orang yang dekat di keluarganya, itu menjadi tanda pudarnya cinta. Karena cinta, tadi dikatakan cinta kasih itu tidak pernah menyimpan dan merekam kesalahan orang lain dan juga tidak pernah menyimpan rekamannya. Karena rekamannya tidak ada, tidak perlu disimpan. Seperti pelat hitam yang kalau sudah pecah sudah tidak bisa dipakai lagi. Pecahkanlah rekaman-rekaman kesalahan itu. Buang dia buru-buru. Jangan sampai memimpin hidup kita. Karena kalau kita terus dipimpin, maka cinta kita makin pudar. Dan bukan itu saja, merekam dan memutar ulang kesalahan masa lalu bukan saja tanda pudarnya cinta, tetapi juga memahahadirkan dendam. Wow. Dendam itu dimahahadirkan berarti apa? Terus memimpin hidup kita oleh dendam, kesumat, oleh segala macam tabiat yang penuh dengan segala macam balas dendam. Saya pingin mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau saya diperlakukan begitu, saya juga akan melakukan begitu kepada orang itu. Dan ini menjadi tambah runyam. Dan akhirnya kalau kita memahahadirkan dendam, kita sedang mengusir tentram. Karena tentram hanya bisa kita dapatkan dalam hubungan dengan sang sumber cinta kasih kita, yaitu Tuhan. Dialah yang patut kita andalkan. Makin dekat dengan Dia, makin tenang hidup kita. Dan makin dekat dengan sang sumber cinta itu, makin tentram pula hidup kita. Pelajaran hari ini mau kasih tahu, love keeps no record of wrongs. Ayo kita belajar mengasihi. Jangan merekam-rekam lagi dan putar ulang kesalahan masa lalu, entah kesalahan diri atau orang lain, atau apapun itu, karena itu menjadi tanda pudarnya cinta dan menghadirkan dendam serta mengusir tentram. Gantilah dengan cinta kasih yang penuh di hati kita, tangki cinta kita diisi lagi oleh Tuhan, sehingga kita membuang seluruh rekaman-rekaman kesalahan masa lalu dan tidak sama sekali berniat memutar ulang lagi. Tuhan mengasihi kita sekalian, hiduplah di dalam cinta yang terus bertumbuh dan makin mendewasakan, menjadikan kita pribadi-pribadi yang tetap hidup di dalam pertobatan dan kekuatan Tuhan yang menebus segala kesalahan kita. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.